tempat kita ngobrol santai tapi penuh ilmu seputar dunia bahasa Indonesia. Bersama saya Nadine yang hari ini akan membahas topik yang sangat menarik yaitu retorika. Nah, biar obrolan kita semakin menarik, di sini saya sudah bersama dengan seorang teman yang pastinya tidak asing lagi. Halo Renata. Halo Nadine dan halo untuk semua pendengar. Senang sekali saya bisa diajak ngobrol untuk episode kali ini. Nah, Renata, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kamu bisa jelaskan dulu apa sih sebenarnya retorika itu? Tentu saja. Nah, retorika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu retorike, yang berarti seni berbicara atau seni berpidato. Secara umum, retorika adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan secara efektif, meyakinkan dan menarik pendengar. Jadi bukan sekedar berbicara, tapi berbicara dengan tujuan dan strategi yang tepat. Berarti bisa dibilang retorika itu bukan hanya soal kata-kata, tapi juga soal bagaimana cara menyampaikan. Nah, betul banget. Dalam retorika bukan cuma isi yang penting, tapi juga penyampaian, seperti intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, bahkan pilihan diksi. Semuanya berperan untuk menciptakan peran yang kuat kepada pendengar. Wah, menarik. Jadi retorika itu penting banget ya, terutama buat mahasiswa atau calon pemimpin yang sering berbicara di depan umum. Ya, benar. Retorika itu penting untuk melatih kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi. Misalnya saat presentasi, debat, atau pidato. Retorika membantu kita agar pesan yang kita sampaikan tidak hanya jelas, tapi juga berpengaruh. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, kemampuan retorika bisa membantu kita menyampaikan pendapat tanpa menyinggung orang lain. Kalau gitu, sebenarnya bagaimana sih cara melatih retorika biar bisa jadi pembicara yang baik? Ada beberapa cara sederhana. Yang pertama, perbanyak membaca dan mendengarkan pembicara yang baik. Misalnya orator, dosen, atau podcaster yang punya cara bicara menarik. Yang kedua, latihan berbicara di depan cermin atau rekam suara sendiri lalu dengarkan kembali untuk mengevaluasi. Dan yang ketiga, pahami audiens kita. Ketika retorika yang efektif selalu menyesuaikan dengan siapa yang mendengarkan. Setuju banget. Jadi intinya retorika bukan cuma kemampuan alami, tapi juga bisa dilatih lewat pengalaman dalam kesadaran berbahasa. Betul seperti itu? Tepat sekali. Dengan memahami retorika, kita bukan hanya jadi lebih lancar bicara, tapi juga lebih bijak dalam memilih kata dan menyusun argumen. Keren banget Renata. Obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan tentang betapa pentingnya retorika dalam komunikasi, terutama di dunia akademik dan di kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman pendengar, semoga pembahasan ini bisa menjadi motivasi untuk terus mengasah kemampuan berbicara kalian ya. Iya, semoga dan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah berbagi ilmu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berani berbicara dengan retorika yang baik. Sampai jumpa. Terima kasih.